Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz Aman, dan kita masuk pada akhir daripada surah At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tadhhab in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Setelah Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di langit, baik muncul atau tenggelamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an itu la qaulu rasulin karim, sungguh dia adalah perkataan utusan yang mulia. Dzi quwwatin, pemilik kekuatan, inda dzil arsy makin, yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma, yang ditaati lagi amanah. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian dia orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihat malaikat di ufuk yang sangat nyata. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, Jibril. Dan yang ketiga, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu, sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran. La qawlu rasulin, sungguh ucapan utusan. Kalimat ucapan utusan, ahli tafsir banyak yang mengatakan ada maknanya maksudnya Jibril, dan ini yang kuat. Ada juga yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la qaulu Jibril, tetapi la qaulu Rasul. Sebab kalau seandainya kemudian walaupun maksudnya Jibril tetapi kemudian bahasanya la qaulu Jibril, nanti ada pemahaman jangan-jangan Quran itu ucapan Jibril. Makanya tidak disebut Jibril tetapi la qaulu Rasul. Rasul itu artinya utusan. Dan Jibril itu adalah malaikat yang diutus Allah. Siapa yang mengutus? Allah. Apa yang dititipkan? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan Al-Quran. Makanya bahasanya la qaulu Rasul, bukan la qaulu Jibril. Begitu juga penafsirannya, kalau dimaksud Rasul di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengatakan la qaulu Muhammad. Karena nanti disangka bahwa Quran itu ucapan Muhammad.
tetapi la qaulu rasul, karena Muhammad juga rasul kita adalah utusan, disuruh untuk menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan ahli tafsir sekali lagi, maksud rasul di sini artinya Jibril, karena ayat-ayat setelahnya menceritakan tentang sifat-sifat Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya khusus menyampaikan risalah. Pemimpin malaikat itu ada empat. Pertama, sayyiduhum, pemimpin yang paling tinggi adalah Jibril. Kemudian yang kedua, Mikail. Kemudian yang ketiga, Israfil. Kemudian yang keempat, Malakul Maut. Ini disebut pemimpin-pemimpin para malaikat. Sama manusia juga. Kalau cerita pemimpin Ansar, berarti kita bercerita tentang dua sahabat Rasul, Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'adz. Kalau cerita pemimpin Muhajirin, berarti cerita tentang Abu Bakar dan Umar. Kalau cerita pemimpin para nabi, berarti kita bercerita tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cerita malaikat, inilah empat pemimpin: Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Semua bidangnya beda-beda. Kalau cerita alam ruh, atau yang pertama itu alam hati. Kalau cerita alam hati, maka Jibril lah tugas. Karena Jibril itu membawa wahyu untuk menghidupkan hati-hati manusia. Makanya kemudian Jibril itu disebut ruh. Nazala bihi ruhul amin. Allah sebut Jibril itu dengan bahasa ruh. Dan juga dalam surah Al-Qadr Allah mengatakan tanazzalul malaikatu war-ruh. Allah turunkan para malaikat dan juga Jibril. Apa makna ruh itu? Dikatakan Jibril itu sebagai ruh karena ruh inilah yang menghidupkan hati-hati manusia. Manusia tanpa ruh tidak akan hidup. Maka karena Jibril disebut ruh, karena memang tugas dia membawa wahyu untuk menghidupkan manusia. Makanya tugas Jibril itu menghidupkan hati-hati manusia dengan tugasnya menurunkan risalah. Tapi kalau cerita bumi, alam dunia, maka ini cerita tentang Jibril, Mikail, malaikat yang kedua Mikail. Karena malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan hujan. Dan hujan itu membawa air. Dan alam semesta ini hidup karena air. Makanya Allah mengatakan waja'alna likulli syai'in waja'alna al-ma' likulli syai'in hayyin. Kami jadikan air itu dengan sebabnya segala sesuatu hidup. Kalau tidak ada air, ada kita pun akan mati. Tapi kalau cerita alam arwah, maka itu tugas Israfil. Dialah yang mencabut nyawa-nyawa semua makhluk, bukan hanya manusia, jinnya, malaikatnya pun sama. Ketika ditiupkan trompet yang terakhir, sangkakala yang pertama, semua ruh berpisah dengan jasad. Tapi kalau cerita alam kematian, dialah malakul maut. Di ayat ini tidak cerita semua malaikat. Ayat ini bercerita tentang Jibril dan sifat-sifat. Allah mengatakan innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah qaulu rasul, ucapan utusan. Maksudnya Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan Al-Quran, sifatnya karim. Karim itu menurut ahli tafsir artinya syarafun, mulia.
Dan arti mulia di sini artinya Jibril itu ketika menurunkan Al-Quran, maka dia akan datang dalam bentuk yang sangat-sangat indah. Dia tidak datang dalam bentuk menakutkan. Ingat hadis yang panjang kalau Anda belajar kitab Arba'in Nawawi. Hadis pertama cerita tentang innamal a'malu binniyat. Hadis kedua panjang, bicara tentang induk hadis. Kalau Quran itu ada induknya, namanya surah Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada induknya, namanya hadis Jibril. Semua hadis kembali kepada hadis Jibril. Sebut induk hadis. La Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayan. Syadidu bayan. Kemudian syadidu sya'ar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang manusia yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Syadidu syawadi sya'ar. Dari sini menunjukkan bahwa Jibril itu kalau datang dalam berupa berpenampilan indah, karena dia berpakaian putih, tidak ada satu noda pun yang nempel di bajunya, bahkan di rambutnya tidak ada satu debu pun yang nempel di situ. Bersih. Sehingga para sahabat heran. Herannya orang ini tidak dikenal, sama sekali tidak dikenal di kalangan para sahabat. Kebiasaan para sahabat kalau ada tamu, biasanya akan mengenalkan Rasul ini ada tamu fulan ibn fulan dari kabilah. Tapi tidak dimengenalkan orang itu. Tidak ada satupun sahabat mengenali. Kalau memang dia orang jauh, artinya dalam kondisi safar datang dari jauh, tentu pakaiannya akan kotor, namanya badan pasti. Debunya pun pasti akan nempel di kepalanya kan? Tapi kalau orang dekat, kenapa pula tidak dikenal? Ini yang menjadi keheranan para sahabat. Yang lebih mengherankan lagi, orang ini seolah-olah sudah akrab dengan Nabi, karena datang saja langsung menghadap Nabi, tiba-tiba lututnya menyentuh lutut Nabi, kedua telapak tangannya diletakkan di kedua paha Nabi. Kemudian soalannya, soalan orang tadi. Karena orang Bani itu kalau nyebut Nabi, bukan dia Rasulullah, bukan dia Nabi Allah, tapi ya Muhammad. Lancang orang Bani, karena tidak punya pendidikan. Kalau sahabat tidak berani ngomong ya Muhammad, itu pasti ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tiba-tiba kemudian orang yang berpenampilan rapi seperti layaknya thalabul ilmi, tapi ketika bertanya seperti orang Badui, ya Muhammad, wahai Muhammad. Panggilannya panggilan seperti orang Badui, tetapi soalannya seperti mahasiswa. Berbobot semuanya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Tanda-tanda kiamat. Ini kan pertanyaan tidak pernah ditanyakan sahabat. Kenapa kemudian Jibril menggunakan metode seperti itu? Karena sahabat itu suka kalau ada orang baru datang. Sebab kebiasaan orang baru itu suka tanya masalah, dan tanyanya aneh-aneh. Sehingga sahabat terkadang dapat ilmu dari jawaban Nabi SAW. Itulah yang digunakan metode Jibril untuk mengajarkan agama kepada para sahabat, supaya sahabat punya perhatian. Nah di sini Jibril ini datang menghadap Nabi SAW dalam bentuk yang sangat rapi, yang sangat tinggi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika setelah perang Khandaq, perang Ahzab, menang kaum muslimin,
walaupun dalam pengepungan luar biasa. Setelah kemudian Allah menangkan perang Ahzab, tiba-tiba Nabi SAW kemudian pulang ke rumahnya, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan mandi. Setelah mandi, rupanya dipanggil dari luar. Ya Muhammad, ukhruj, keluar. Rupanya di luar rumah ada orang yang sangat ganteng, kemudian menunggang kuda yang sangat putih, kemudian tidak turun dari kuda. Nabi SAW berdiri, orang ini berada di atas kuda, seolah-olah memerintahkan sesuatu kepada Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha melihat dari dalam rumah, kok kayaknya yang di atas kuda itu Dihyatul Kalbi, lancang sekali nih. Harusnya dia turun, Nabi yang di atas. Kenapa dia bicara dia di atas kuda, memerintahkan sesuatu kepada Nabi? Ini kan kelancangan. Sehingga setelah kemudian Dihyatul Kalbi ini pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasul, aku melihat engkau sedang berbincang-bincang dengan Dihya, dan seolah-olah Dihya memerintahkan sesuatu kepada. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, itu bukan Dihya, itu adalah Jibril. Ya, Jibril itu kalau menemui Rasul itu tidak sembarang menyerupai sahabat, tapi dipilih yang paling ganteng. Dihyatul Kalbi itu sahabat muhajir yang paling ganteng. Kalau dia safar ke Syam, kemudian berjualan, itu wanita-wanita Syam itu terpukau dengan ketampanan Dihyatul Kalbi. Makanya Jibril kalau menemui Rasul itu memilih sahabat Dihyatul Kalbi. Makanya Rasul mengatakan, ya Aisyah, apakah kau melihatnya? Kata Aisyah, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat, karena engkau sudah melihat Jibril dalam bentuk Dihya. Satu-satunya wanita di zaman Rasul yang melihat Jibril dalam bentuk Dihya itu cuma Aisyah. Tapi kalau sahabat banyak, seperti tadi hadis Umar sedang duduk-duduk kan gitu, tiba-tiba Jibril datang. Karena Aisyah satu-satunya sahabi Ummul Mukminin yang melihat Jibril dalam bentuk Dihya, maka Nabi SAW mengatakan engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha betul-betul buta di akhir hayat. Ketika dia sudah tua buta, dia mencari-cari barang, kemudian setelah dapat dia panggil pembantunya, kemari wahai pembantuku, infakkan barang ini kepada si fulan. Dicari lagi, setelah ketemu, infakkan benda ini kepada si fulan. Sampai ketika tidak ada satu barang di rumah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya ke pembantunya, tolong carikan barang lagi, aku tidak melihatnya. Kata pembantunya, sudah habis wahai Ummul Mukminin, engkau sudah menginfakkan semuanya. Kenapa engkau menginfakkan semuanya wahai Ummul Mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu anha, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Setelah itu Aisyah meninggal dalam kondisi terus bersedekah. Jadi meninggal di akhir dengan sedekah. Makanya orang-orang yang masuk kuburan itu, seandainya mereka bisa dibangkitkan lagi ke bumi, permintaannya cuma satu, pengen sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Rabb, kalau engkau berikan sesaat saja aku hidup ke bumi, pasti ku sedekahkan harta daripada jadi rebutan ahli waris. Artinya di sini Jibril alaihi salatu wassalam betul-betul menyerupai, memang seperti itu Jibril. Makanya disifati dengan karim. Karim itu artinya syaraf. Syaraf itu dimaknakan oleh ahli tafsir husnul khuluqi atau husnul khalqi. Jadi betul-betul datang dalam bentuk yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzi quwwati. Jibril itu sifat yang kedua, memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Bayangkan, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang dengan 3 malaikat,
Jibril, kemudian Mikail dan Malakul Maut menjelma anak-anak muda datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim ini adalah Nabi yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara menjamu tamu. Makanya Ibrahim diambil dari bahasa Ibrani, Abu Rahim, artinya bapak tamu. Karena dia orang yang pertama kali menjamu tamu dalam sejarah umat manusia. Bahkan Ibrahim dikaruniai banyak tanah. Dia punya peternakan unta. Tapi bukan untuk dijual belikan, untuk menghormati tamu. Jadi setiap ada tamu datang disembelih 1 ekor unta. Setiap ada tamu disembelih 1 ekor unta. Seperti itulah Ibrahim melayani tamu. Coba kalau antum punya kawan kayak gitu, enak bertamu terus. Tamu sembelih aja, tamu sembelih aja. Dia punya peternakan yang kampung. Ini enggak bertamu aqua gelas. Tamu aqua gelas. Malas enggak bertamu. Makanya syariat bertamu juga. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamu. Jadi 3 malaikat ini karena menjelma anak-anak muda yang ganteng kemudian berotot gitu ya. Ibrahim langsung saja, dia tidak seutuhan sama siapa, kami orang pertama dan tidak kenal, artinya ada orang jauh. Dan dalam Islam itu tamu dikatakan tamu itu kalau jarak tamu itu disebut jarak safar. Ya, ingat, dikatakan tamu itu kalau jarak safar. Tapi kalau bukan jarak safar itu bukan tamu silaturahim. Artinya tidak ada kewajiban memberikan hak dia selama 3 hari. Ya dikasih aqua gelas tidak apa-apa gitu. Tapi kalau jarak safar itulah tamu namanya. Dari kampung umpamanya kan, kita di Batam, datang dari Jawa, dari Medan, dari Padang, itu namanya tamu. Dia punya hak 3 hari. Punya 3 hari. Kalau kita tidak ngasih, berhak dia ngambil di kulkas. Karena dia punya. Tapi 3 hari saja. Selepas 3 hari, dia harus makan di bawah. Karena haknya kan selesai 3 hari. Umumnya kan 3 hari. Kalau lebih 3 hari, bosan juga tuan-tuan. Jadi, kembali bahwa tamu-tamu ini ketika dihidangkan makanan itu, tidak mau disentuh, namanya malaikat. Dia tidak makan, tidak minum, tidak buang aja. Tidak mau setiap dihidangkan makanan yang ditatapkan makanannya. Tapi yang ditatap muka Ibrahim. Ibrahim sudah tua. Orang ini tidak dikenal siapa, otomatis kan ketakutan. Jangan-jangan orang jahat. Makanya Allah mengatakan, fa'auja minhum khifah. Ibrahim merasa ketakutan. Tapi tamu-tamu ini mengatakan, la takhaf, jangan takut. Kami utusan Allah. Dari situ Ibrahim paham bahwa 3 anak muda ini jelmaan 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Tugasnya apa? 2, menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dan juga cucunya Yakub. Kemudian yang kedua, akan menuju negeri keponakannya Ibrahim. Siapa keponakan Ibrahim? Lut alaihi salam. Dia akan pergi ke negeri Sodom. Untuk apa? Menghancurkan negeri Sodom. Karena Lut ini dikirim kepada umat yang sangat buruk akhlak mereka. Sampai-sampai ketika para ulama sejarah menceritakan bagaimana akhlak buruknya kaum Lut itu, di antaranya yang paling masyhur adalah munculnya praktek LGBT, homoseksual, disitulah terjadi, lesbi, disitulah terjadi. Belum lagi su'ul adab, buruk akhlak. Seperti disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi kaum Lut itu suka kentut sembarangan. Jadi ada tim kentut sembarangan, mendadak saja. Nah itu biasanya kaum Lut. Jadi mereka su'ul adab, sampai seperti itu, gitu. Mengejek orang itu dengan kentut, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini 3 malaikat diutus untuk menghancurkan negeri Sodom.
negeri Sodom itu bukan satu negeri, dia 5 negeri. Cuma Sodom ini yang paling parah, gitu maksudnya, praktek LGBT ini. Akhirnya kemudian setelah mereka mengusir Lut, disinilah kemudian 3 malaikat ini kemudian datang memerintahkan Lut supaya sebelum subuh sudah pergi dengan anak-anak perempuan. Maka Jibril datang kemudian menancapkan satu sayapnya 5 daerah terbaik yang paling besar Sodom diangkatkan. Kemudian dihujani meteor, mati semua orangnya, ditumpahkan kembali ke bumi, sekarang jadi laut mati. Lihat bagaimana kekuatan Jibril, satu sayap saja bisa menghancurkan 5 negeri Sodom. Makanya Allah mengatakan di kuwah, dia punya kekuatan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menghancurkan kaum Ad, Jibril hanya berteriak satu kali teriak. Apa kata Allah? Fa'asbahu fi darihim jathimin. Tiba-tiba ketika Jibril berteriak satu teriakan, satu negara kaum Ad itu di rumah-rumahnya tinggal bangkai-bangkai, tidak ada nyawanya. Makanya malaikat Jibril kuat disifatkan di kuat, punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian inda dzil arsy makin. Kemudian sifat yang ketiga makin. Makin itu artinya punya kedudukan. Jibril itu bukan satu di antara sekian malaikat, atau bukan bagian dari sekian banyak malaikat. Tapi Jibril itu berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tidak diberikan kepada para malaikat yang lain. Salah satunya mutawwi'ah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan perintah Allah kepada semua malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, tidak ada satupun malaikat yang berani membakar Jibril. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Inna Allah idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, nada Jibril, yang pertama dipanggil itu Jibril. Jadi kalau seandainya Allah itu suka dengan salah satu di antara kita ini, mungkin karena amalan saleh kita, ketaatan kita, kedekatan kita dengan Allah, Allah suka pula dengan kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan seorang hamba itu, nada Jibril, maka Allah akan panggil itu Jibril. Kemudian Allah akan mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Jibril, aku suka dengan si fulan. Fa'ahibba, kau harus suka dengan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka dengan dia. Maka Jibril kemudian, setelah kemudian mengatakan Allah seperti itu, maka Jibril akan mengumpulkan semua malaikat dan tidak terkecuali. Kemudian Jibril akan bicara dengan seluruh malaikat di langit. Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai para malaikat Allah, tadi Allah sudah memerintahkan kepada bahwa dia cinta dengan satu fulan di bumi. Kalian harus cinta sama-sama dia. Ya. Bagaimana semua malaikat mengikuti kecintaan Jibril kepada orang yang Allah cintai. Makanya penting kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Berarti cara mencintai Allah, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasul. Karena hanya dia yang tahu bagaimana cara mencintai Allah. Maka karena satu-satunya yang tahu cara mencintai Allah adalah Rasul, maka kita mencontoh Rasul dalam rangka mencintai Allah. Makanya orang yang terus menjadikan Rasul sebagai qudwah, ngambil sunnah-sunnahnya,
membela sunnah-sunnah yang begitu seterusnya, maka ini satu di antara sekian sebab Allah cinta dengan kita. Jadi ketika Jibril kemudian mengatakan seperti itu, semua tahu. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, ketika bicara tentang rasa takutnya malaikat, kemudian Syekh membawakan sebuah ayat, idza fuzia an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Ayat ini bicara tentang tugas malaikat, tugas Allah kepada para malaikat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada malaikat itu, maka suara wahyunya seperti gemerincing, besi rantai yang dipukul-pukul di batu yang sangat licin, memekakkan telinga para malaikat. Apabila suara terdengar, semua malaikat di langit pingsan, kecuali Jibril. Dia tidak pingsan. Lihat bagaimana Jibril punya kekuatan. Semua malaikat pingsan gara-gara mendengar suara gemerincing, tapi Jibril tidak. Dari sini menunjukkan Jibril itu memiliki kekuatan, dikuah ini. Kemudian ketika malaikat semua pingsan, Jibril dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril untuk disampaikan kepada para malaikatnya. Maka setelah Allah selesai berfirman, barulah kemudian semua malaikat di langit, dari malaikat arsy sampai malaikat di langit yang pertama di bumi, semua mengatakan, maka qala rabbuna ya Jibril. Jibril, tugas apa yang Allah berikan kepada kamu? Maka Jibril mengatakan, tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini. Mungkin yang di bumi tugasmu buat sana tsunami, buat sana gempa, buat sana gunung hancur, buat sana padi tumbuhkan, buat sana rumput tumbuhkan, buat sana gersang, macam-macam ya kan di bumi ini. Maka mereka mengatakan, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun malaikat kecuali mengikuti perintah Jibril yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sam'an. Dan juga yang keempat di antara sifat Jibril adalah amin. Amin itu aman. Makna amanah di sini artinya ada dua. Kata ulama tafsir bahwa amanah di sini artinya Jibril ketika menyampaikan risalah, maka dia akan menyampaikan apa adanya. Kalau Allah katakan A, maka Jibril akan mengatakan kepada Rasulullah, tidak ada yang dikurang-kurang, tidak ada yang ditambah-tambah. Jibril tidak korupsi ayat. Apa yang difirmankan Allah disampaikan kepada Nabi. Itu amanah. Dan ini kebalikan daripada tradisi syaitan, jin. Karena jin dan syaitan itu tidak aman. Kalau Anda membaca surah jin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jin-jin itu suka naik ke langit sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Di langit itu mereka punya pos-pos di bawah langit pertama untuk mencuri dengar. Kapan mereka mencuri dengar? Ketika Jibril mendapatkan mandat wahyu itu disampaikan kepada para malaikat, sesampainya Jibril di langit pertama untuk menyampaikan tugas kepada malaikat di langit pertama, lah jin-jin itu mendengar kira-kira Jibril ngomong apa sama malaikat. Kalau mereka dapat satu kalimat, maka kalimat itu disampaikan kepada jin yang di bawahnya, karena jin naik itu seperti orang panjat pinang dari bumi sampai ke langit. Jadi jin yang paling atas itu ngomong yang di bawah. Oh, Jibril ngomong begitu. Padahal baru satu kalimat. Nanti sampai bawah bukan satu kalimat itu jadinya. Jadi satu kalimat itu jadi 100 kalimat. Makanya kemudian setelah dijual belikan oleh jin yang paling bawah kepada para dukun dan para peramal itu, yang benar cuma satu kalimat, yang dusta 99 kalimat. Jadi kalau seandainya ada seorang peramal meramalkan sesuatu kok benar, itu yang satu kalimat. Tapi kebanyakan yang 99%-nya itu dusta. Ya. Jadi sebenarnya jin ini jual beli kedustaan kepada paranormal. Kemudian kita datang ke paranormal, dijual pula kedustaan kepada kita.
Ini jual beli dusta. Makanya referensinya para dukun aja sudah berdusta jin-jin. Mana mungkin kita akan percaya? Sampai ada seorang wanita itu peramal yang itu, katanya bilang itu ada AC-nya, saya pegang remote-nya. Enak kali dia. Jadi saya menentukan hujan tidak, mau hujan. Jadi kalau kata dia jangan hujan, tinggal dipencet aja di off-kan remote-nya. Ini wanita gila. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini amin ini makna yang pertama. Amin yang kedua maknanya bahwa tidak ada satupun syaitan yang bisa mendekati Jibril. Bahkan bukan hanya Jibril saja, para malaikat. Tidak ada satupun syaitan yang berani mendekati malaikat. Sehingga ketika tidak ada satupun syaitan yang naik ke langit karena takut dengan Jibril, makanya wahyu itu tidak pernah tercampur dengan ucapan syaitan. Maka di zaman Rasul diutus itu, langit difungsikan tuh bintang-bintang itu, meteor-meteor itu digunakan untuk melempar syaitan, sehingga tidak ada satupun jin yang bersarang di posnya lagi selama Rasul masih hidup. Tapi Nabi SAW sudah meninggal, mulai naik lagi sampai sekarang. Makanya perdukunan mulai banyak lagi. Bahkan sebagaimana di zaman jahiliyah dukun itu punya hati di tengah masyarakat, di zaman sekarang pun sama, dukun itu dikasih batu. Jadi hanya di zaman Rasul ketika diutus itulah tidak ada satupun yang bisa naik ke langit. Kenapa? Karena takut dengan Jibril, takut dengan para malaikat, takut dengan senjata-senjata Allah, junudullah, tentara-tentara Allah, di antaranya adalah bintang yang ditugaskan untuk melempar para jin. Maka sifat yang keempat adalah, kemudian Allah mengatakan, wama sahibukum bimajnun. Tidaklah saudara, maksudnya Rasul kita Muhammad SAW, itu orang gila. Maksudnya orang gila di sini karena setiap para nabi itu apabila menyampaikan risalah Allah, pasti tuduhannya sama, gila. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mencontohkan dua wanita kufur, padahal dua-duanya istri Nabi, tapi kufur. Allah mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihin fakhanatahuma. Allah telah membuat percontohan bagi orang-orang kafir itu dua wanita, dua-duanya istri Nabi, satu istri Nuh, satu istri Lut. Coba ingat, harusnya istri Nabi kan beriman ya, ini istri Nabi kufur pula. Kata ahli tafsir ketika menjelaskan apa sih kekufuran istri Nuh dan apa kekufuran istri Lut. Kekufuran istri Nuh itu apabila Nuh mendapatkan wahyu dari Allah, yang pertama bilang gila suaminya itu istrinya dulu sebelum kaum Nuh. Jadi sebelum kaumnya mengatakan Nuh itu gila, istrinya dulu mengatakan suami saya gila. Makanya kalau kita baca surah Tahrim itu, di situ ada beberapa keluarga. Ada keluarga itu suaminya baik-baik, istrinya pula jahat-jahat. Seperti ya ini keluarga Nuh, suaminya kan baik-baik, Nabi lagi, Rasul lagi, tapi istrinya kufur. Ada yang sebaliknya, istrinya salehah, suaminya pula kurang ajar. Seperti Fir'aun, suaminya Fir'aun, istrinya wanita terbaik dunia Asia bintu Muzahir, yang Rasul sabdakan laki-laki sempurna banyak, tetapi perempuan yang sempurna cuma 4 katanya. Rasul menyebut yang pertama justru Asia bintu Muzahir, istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Khadijah, dan yang keempat Fatimah. Kemudian Rasul mengatakan, adapun Aisyah bila dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain sama dengan makanan terlezat namanya sarin di antara semua makanan yang biasa saja. Artinya bahwa ada keluarga itu yang seperti itu. Kemudian ada yang keluarga itu suaminya jahat, istrinya juga kurang ajar. Seperti siapa? Abu Lahab. Abu
suaminya juga memarahi Nabi, Ummu Jamil istrinya pun kurang lebih. Makanya Allah sebut dua-duanya dalam surah An-Nahl. Tabbat yada Abi Lahab, kemudian Allah mengatakan wa imra'atuhu, istrinya. Boleh disebut. Ya kan? Tapi ada yang keluarga dua-duanya baik. Nabi kita Muhammad SAW. Makanya 4 percontohan ini akan berlaku di semua keluarga dalam Islam. Ada suaminya baik, istrinya kurang ajar. Ada istrinya baik, suaminya pula kurang ajar. Ada dua-duanya kurang ajar. Ada dua-duanya baik. Saya tidak tahu rumah tangga Anda yang seperti apa. Apakah Anda yang kurang ajar istrinya baik, atau sebaliknya gitu, atau dua-duanya. Jadi kembali bahwa Nuh dikatakan gila oleh istrinya sebelum kaum. Makanya tidak ada satupun nabi kecuali digilakan oleh kaum, termasuk Rasul. Tidak lepas dari kalimat gila. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah bahwa gak mungkinlah orang gila kemudian membacakan Quran, Al-Quran sedemikian hebatnya dikatakan gila. Yang menurunkan Quran itu Jibril, malaikat yang paling kuat, yang paling amanah, yang ditaati para malaikat. Isi Quran ini sudah jelas. Sampai-sampai para penyair sendiri tidak sanggup merangkai seperti Al-Quran, masih pun dikatakan gini. Mana akalnya? Itu maksudnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Saudara kalian tidak gila. Masa Quran yang keluar dari lisannya dikatakan gila? Dan di sini bahasa Quran menyebut sahibukum ya. Ini di sini ada faedah luar biasa. Kenapa Allah mengatakan sahib? Saudara kalian. Padahal dia Rasul kita, Nabi kita, tapi Allah mengatakan sahib. Apa sih makna sahib itu? Artinya Nabi SAW pernah suatu ketika berziarah ke kuburan Uhud. Ketika sebelum meninggal, sekitar 10 hari sebelum meninggal, tidak salah. Kemudian kata Nabi SAW sepulangnya dari Uhud, apa kata Rasul? Wadidtu an alqa ikhwan. Aku rindu ingin berjumpa dengan teman-teman. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwan. Rasul, kami kan teman-teman. Kata Nabi SAW, lah, kalian bukan teman-temanku, kalian itu sahabat-sahabatku. Kemudian sahabat bertanya lagi, lalu siapa yang ada maksud temanmu itu? Kata Nabi SAW, hum qaumun yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka sebuah kaum tidak pernah memandang wajah, tidak kenal pun aku, tetapi dia beriman kepada aku. Maka ketika kita dikatakan teman Rasul, sahib Nabi SAW, itu ditentukan dengan kecintaan kita kepada Nabi. Ya, semakin kita cinta dengan Nabi, maka semakin sahib kita dengan Nabi, semakin menjadi teman Nabi SAW. Karena tidak mustahil kita berjumpa dengan Nabi dan kita bisa berbincang dengan Nabi. Kita bisa. Nanti kalau sudah ada masuk surga, maka kita bisa kapanpun berjumpa dengan Nabi SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh kami, dan sungguh dia telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Nabi SAW melihat bentuk Jibril itu 2 kali dalam seumur hidup. Pertama, saat Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira. Nabi itu ketika menerima wahyu, disebutkan dalam hadis yang panjang, kalau Anda baca Sahih Bukhari, bab pertama Sahih Bukhari itu atau lembaran pertama saja, di situ ada bab namanya bab kaifa badil wahyi, bagaimana cara turun wahyu. Itu bab pertama dalam Sahih Bukhari. Walaupun hadis yang pertama inamal amal binniyat, baru kemudian hadis yang panjang hadis Aisyah. Nah di situ dijelaskan tentang bagaimana Rasul itu menerima wahyu. Rasul itu sebelum diangkat jadi Nabi selalu bermimpi, dan mimpinya seperti balak subuh. Maksud seperti balak subuh itu, kalau malamnya mimpi besoknya kenyataan, malamnya mimpi besoknya kenyataan. Jadi semua mimpi Rasul itu menjadi sebuah kenyataan. Itu selama 3 tahun berturut-turut. Termasuk juga pertemuan di Gua Hira bersama Jibril, dimimpikan Rasul. Tetapi ketika pertama kali berjumpa dengan Jibril, tidak dalam bentuk aslinya, masih dalam bentuk
Manusia yang datang masuk ke gua, kemudian merangkul Rasul, kemudian disuruh membaca Iqra sampai 3 kali, tapi Rasul mengatakan ma'ana biqari. Kemudian turunlah suratul Alaq yang menunjukkan Rasul diangkat jadi nabi. Lah dari turun surah Alaq ke surah Mudaththir itu 6 bulan, cukup lama, sehingga terputus wahyu. Sehingga Rasul itu kemudian menyangka-nyangka jangan-jangan yang di gua itu jin, jangan-jangan setan, jangan-jangan macam-macam namanya. Terputus wahyu sampai 6 bulan. Akhirnya kemudian suatu malam tiba-tiba Jibril itu, tapi tidak menampakkan aslinya, hanya suaranya saja. Maka Rasul mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita berjumpa? Kata Jibril, di mana? Kata Rasul, di Mina. Kata Jibril, tidak kuat Mina. Kemudian di mana lagi? Di Muzdalifah. Enggak kuat Muzdalifah. Jadi kata Rasulullah, di mana kita berjumpa? Pandanglah wajah kepada kita terus. Dan akunya Jibril betul-betul menampakkan bentuk aslinya di langit. Di antara langit dan bumi, yang satu sayap dalam hadis Aisyah itu saddal ufuk. Saddal ufuk itu artinya sayap Jibril itu panjangnya dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Ini disebut saddal ufuk. Jadi kalau nengok ke depan saya, nengok ke belakang saya, nengok ke samping saya, ke kiri saya, semua sayap di langit itu maksudnya. Itu baru satu sayap itu. Sementara Jibril itu punya 600 sayap. Ya. Makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika kemudian Nabi SAW diangkat oleh Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Disitulah Jibril menjelma dalam bentuk aslinya kembali, karena sudah sampai di alam. Artinya Rasul 2 kali. Pertama disebutkan di dalam surah ini takwil, yang kedua disebutkan dalam surah An-Najm. Ini di antara sifat-sifat Jibril. Allahu a'lam. Subhanallah. Syabban la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.